Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Permana Putra, nomor induk mahasiswa 2892150115, kelas malam D, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan menjawab UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Teknik membaca intensif. Pengertian membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca dengan penuh pemahaman untuk menemukan ide-ide pokok pada tiap-tiap paragraf pemahaman. Ide-ide naskah dari ide pokok sampai pada ide-ide penjelas, dari hal-hal yang rinci sampai ke relung-relungnya. Manfaat membaca intensif. Adapun manfaat membaca intensif antara lain, pembaca menguasai isi teks secara mantap. Pembaca mengetahui latar belakang ditulisnya teks tersebut. Pembaca dapat mempunyai daya ingat yang lebih lama yang berhubungan dengan isi teks. Teknik membaca intensif: 1. Menyiapkan naskah yang akan dibaca. 2. Sambil membaca, memberi garis bawah hal-hal yang dianggap penting, memberi tanda-tanda bagian-bagian yang perlu, memberikan nomor pada bagian kanan atas yang penting, memberikan tanda bintang pada bagian-bagian yang perlu. 3. Ajukan pertanyaan sehubungan dengan naskah yang dibaca. Pertanyaan yang diajukan berhubungan dengan kognitif yang meliputi ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Metode membaca intensif. Metode belajar merupakan metode membaca intensif yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengingat apa yang dibaca. Singkatan dari preview maksudnya membaca selintas dengan cepat. Q singkatan dari question artinya bertanya, serta 4R singkatan dari read artinya membaca, refleksi artinya refleksi, research artinya tanya jawab sendiri, review artinya mengulang secara menyeluruh. Strategi belajar PQ4R merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna kaitannya dengan PQ4R. Strategi ini digunakan untuk membantu mahasiswa dalam mengingat apa yang mereka baca. Selain itu, strategi ini digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di kelas yang dilaksanakan dengan membaca buku. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi belajar PQ4R adalah seperti berikut ini. 1. Preview. Siswa membaca selintas dengan cepat sebelum memulai membaca bahan bacaan. Siswa dapat memulai dengan membaca topik-topik, subtopik utama, judul, dan subjudul. Kalimat-kalimat permulaan atau akhir suatu paragraf atau ringkasan pada akhir suatu bab. Apabila hal itu tidak ada, siswa dapat memeriksa setiap halaman dengan cepat, membaca 1 atau 2 kalimat di sana-sini, sehingga memperoleh sedikit gambaran mengenai apa yang akan dipelajari. Perhatikan ide pokok yang akan menjadi pembahasan dalam bahan bacaan mahasiswa. 2. Question. Pertanyaan. Langkah kedua adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada diri sendiri untuk setiap pasal yang ada pada bahan bacaan. Pergunakan judul dan subjudul atau topik dan subtopik utama. Awali pertanyaan dengan menggunakan kata apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Misalnya masalah apa yang dibahas dalam bab tersebut dan dalam sub-sub judulnya. Masalah apa yang sedang dipikirkan dan jawab oleh bab ini. Dengan demikian, Anda sudah terlibat dan memasuki esensi dari bab tersebut. Kalau pada akhir bab telah ada daftar pertanyaan yang dibuat oleh pengarang, bacalah terlebih dahulu. Pengalaman telah menunjukkan bahwa apabila seseorang pembaca untuk menjawab sejumlah pertanyaan, akan membuatnya membaca lebih hati-hati, seksama, serta dapat membantu mengingat apa yang dibacanya. 3. Read, membaca. Sekarang bacalah karangan itu secara teliti dan seksama paragraf demi paragraf. Lakukan kegiatan itu dengan cepat dan nyaman. Kalau pikiran pokok secara keseluruhan digabungkan menjadi satu kesatuan, akan mencerminkan ide-ide utama dari serangkaian paragraf. Paragraf di dalam suatu bab. Anda harus dapat mengenal pikiran-pikiran pokok itu agar dapat mengikuti deretan pikiran sang pengarang. Refleks atau refleks merupakan suatu komponen esensial dari langkah ketiga tersebut. Selama membaca, siswa tidak hanya cukup mengingat atau menghafal, akan tetapi mencoba untuk memahami informasi yang dibaca. Caranya dengan menghubungkan informasi itu dengan hal-hal yang telah Anda ketahui, mengaitkan subtopik-subtopik di dalam teks dengan konsep-konsep atau prinsip-prinsip utama. Cobalah untuk memecahkan kontradiksi di dalam informasi yang disajikan dan cobalah untuk menggunakan materi itu untuk memecahkan masalah-masalah yang disimulasikan
dan dianjurkan dari materi pelajaran tersebut. Resit atau ceritakanlah kembali dengan kata-kata sendiri. Mahasiswa diminta untuk merenungkan kembali informasi yang telah dipelajari. Tuliskan ringkasan semua bagian yang dibaca dengan kalimat Anda sendiri. Hal ini penting karena Anda telah menangkap esensi bacaan dengan menyatakan butir-butir penting secara nyaring dan menanyakannya serta menjawab pertanyaan-pertanyaan. Anda dapat melihat kembali catatan yang telah dibuat dan menggunakan kata-kata yang ditonjolkan dalam bacaan. Lihat kembali pada catatan-catatan yang telah dibuat dan diingat ide-ide utama yang telah disarankannya. Periksa kembali bab itu dan yakinlah bahwa Anda dapat menyatakan dengan tepat isi setiap bagian-bagiannya. Dari catatan-catatan yang telah dibuat pada langkah terdahulu dan berlandaskan ide-ide yang ada, Anda diminta membuat intisari materi dari bacaan. Review, mahasiswa diminta untuk membaca catatan singkat yang telah dibuatnya, mengulang kembali seluruh isi bacaan bila perlu dan sekali lagi jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Melakukan preview dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebelum pembaca mengaktifkan pengetahuan awal dan mengawali proses pembuatan hubungan antara informasi baru dan apa yang telah diketahui. Mempelajari judul-judul dan topik-topik utama, membantu pembaca sadar akan organisasi bahan-bahan baru tersebut sehingga memudahkan perpindahannya dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Dari langkah-langkah strategi belajar PQ4R yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa strategi belajar ini dapat membantu mahasiswa memahami materi pembelajaran, terutama materi-materi yang lebih sukar, dan menolong mahasiswa untuk berkonsentrasi lebih lama. Demikian materi bahasa Indonesia tentang membaca intensif, meliputi pengertian, manfaat, teknik, dan metode membaca intensif yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.